Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Iluh Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Tribun Timur Update yang akan menginformasikan terkait Presiden Jokowi resmikan instalasi pengolahan air limbah di Losari, Makassar. Presiden Joko Widodo hadir langsung meresmikan proyek instalasi pengolahan air limbah di Kota Makassar pada Kamis 22 Februari 2024. Kedatangan Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan juga Menteri BUMN Erick Thohir. Untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Fakih di lokasi. Selamat siang rekan Fakih. Ya, selamat siang rekan Devi di studio. Baik, rekan Fakih, dapat diinformasikan kepada Tribuners terkait kedatangan Presiden Jokowi dan juga dua menterinya untuk melaksanakan peresmian instalasi pengolahan air limbah di Losari, Makassar hari ini. Ya, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kota Makassar selama 2 hari sejak kemarin tanggal Rabu 21 Februari 2024. Kemarin Jokowi tiba di Kota Makassar sekitar pukul 17.00 WITA sore, kemudian langsung beristirahat di Hotel Rindra. Dan di malam hari sempat menyapa warga Kota Makassar, khususnya di Mall Ratu Indah. Presiden Jokowi melaksanakan aktivitas lah, ngobrol bersama 3 menterinya, yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Nah, di pagi hari ini Jokowi memulai sejumlah agenda yang membuatnya datang di Sulawesi Selatan. Pertama dengan tadi sekitar pukul 7.30 pagi, Jokowi beserta rombongan tiba di salah satu lokasi proyek prestisius nih, proyek instalasi pengelolaan air limbah Losari, Makassar, yang letaknya di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Nah, di lokasi ini Presiden Joko Widodo melakukan sejumlah kegiatan ya. Pertama dengan melihat terlebih dahulu bagaimana market dari proyek IPAL Makassar atau instalasi pengelolaan air limbah Makassar. Lalu kemudian sempat juga naik untuk melihat bagaimana proses air limbah ini kemudian mengalami sejumlah proses hingga akhirnya tersaring dan dipisahkan dari bakteri-bakteri kemudian menjadi air bersih kembali untuk digunakan sejumlah aktivitas bagi masyarakat seperti MCK namun tidak untuk dikonsumsi. Nah, proyek IPAL ini sendiri merupakan proyek yang memang sudah dijanjikan dan mulai dibangun sejak tahun 2019 lalu, kemudian selesai di tahun akhir 2023 dan baru bisa diresmikan pada Februari 2024. Proyek ini menelan anggaran sekitar 1,2 triliun yang memang sebagian besar banyak menghabiskan dana negara pendapatan dan belanja negara atau APBN dari pusat, sekitar 1 triliunan itu dari pusat, kemudian sekitar 150 miliar itu berasal dari APBD daerah. Dan proyek IPAL sendiri ini bisa menghasilkan sekitar 16.000 kubik ya per harinya air bersih, dan bisa mengaliri sekitar sejauh sekitar 96 km dengan 41.000 kartu keluarga. Dan proyek ini akhirnya resmi mulai beroperasi setelah tadi pagi bagaimana Presiden Joko Widodo bersama dengan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, kemudian Menteri BUMN ada Erick Thohir, ya, kemudian ada juga anggota DPR RI Haji Muhammad Taras, kemudian ada juga PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin, serta Wali Kota Makassar M. Ramdan Pomanto sama-sama meresmikan proyek instalasi pengelolaan air limbah di Kota Makassar. Seperti itu rekan Devi.
Baik, mungkin apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi ketika meresmikan proyek IPAL ini di Kota Makassar, mungkin ada apresiasi atau imbauan kepada masyarakat terkait adanya IPAL ini di Kota Makassar. Ya, kehadiran IPAL di Kota Makassar ini merupakan yang pertama kalinya di Indonesia Timur dan juga menjadi salah satu yang terbesar, ya. Dan Jokowi sangat mengapresiasi dengan hadirnya IPAL di Kota Makassar karena dengan hadirnya IPAL artinya bagaimana pengelolaan air di Kota Makassar yang lebih ramah lingkungan, pengelolaan air limbah itu menjadi ramah lingkungan. Dengan adanya IPAL ini, air limbah masyarakat yang dialirkan dengan yang masuk ke IPAL bisa dikelola, kemudian bisa tersaring hingga jadinya menjadi air bersih dan kemudian ketika teraliri sampai ke sungai ataupun kanal-kanal ini tidak mencemari lingkungan. Nah, ini kemudian mendapat apresiasi khusus lah dari Presiden Joko Widodo karena bagaimana pengelolaan tata kelola masyarakat kemudian kota Makassar kehadirannya IPAL ini lebih ramah lingkungan dan lebih bisa meningkatkan taraf hidup kesehatan masyarakat seperti itu rekan DP. Baik, kemudian untuk proyek ini apakah sudah bisa digunakan oleh masyarakat atau untuk penggunaannya sudah seperti apa, rekan Fakih? Ya, untuk saat ini tadi Wali Kota Makassar menyampaikan bahwa ini kan eh, IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah sendiri mengubah bagaimana air limbah dari masyarakat ini diubah menjadi air bersih. Nah, namun air bersih ini bukan untuk dikonsumsi, melainkan untuk aktivitas-aktivitas lainnya seperti mencuci atau MCK dan sebagainya. Nah, Wali Kota Makassar sendiri, Ramdan Purwanto memastikan bahwa IPAL ini bisa mengalir sekitar 41.000 rumah dengan jangkauan hampir 5 kecamatan. Nah, untuk saat ini sistem uh, operasional dari IPAL sendiri masih dilakukan dengan truk tinja sendiri yang memang mengalirkan langsung ke IPAL. Sedangkan sistem bawah tanah ya, perpipaan bawah tanah ini masih sedang digodok dan masih sedang dalam proses pembangunan yang nantinya di akhir tahun ditargetkan bisa selesai dan mengaliri sekitar 41.000 rumah warga. Nah, untuk tarifnya sendiri nantinya memang masih dipikirkan sendiri oleh Ramdan Pomanto bagaimana besaran tarif ketika air bersih ini bisa digunakan oleh masyarakat nantinya. Nah, itu masih menjadi masih membutuhkan perbincangan khusus oleh pihak dari baik itu PDAM Kota Makassar maupun pemerintah Kota Makassar. Namun hingga saat ini karena sistem perpipaan bawah tanah itu masih belum bisa masih dalam progres pembangunan, maka saat ini sistem untuk membawa air limbah masyarakat ini masih menggunakan truk yang masuk langsung ke IPAL, kemudian dikelola oleh IPAL dan dialirkan ke sungai-sungai. Nantinya memang janji dari Wali Kota Makassar bahwa di akhir tahun ini sistem perpipaan bawah tanah ini sudah bisa terintegrasi ke rumah-rumah warga sehingga bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat seperti itu. Baik, untuk jangkauan dari aliran air ini dan juga kepada masyarakat, apakah akan menjangkau seluruh kota Makassar atau ada jangkauan wilayah yang dijelaskan dari IPAL sendiri, rekan Fakih? Ya, untuk saat ini radius untuk sistem perpipaan ini bisa menjangkau sekitar 96 km dan bisa mengaliri sampai ke sekitar 41.000 rumah warga yang berada di sekitar 5 kecamatan. Namun tidak menutup kemungkinan pengembangan dari IPAL Losari Makassar ini juga nantinya bisa mencakup seluruh wilayah Kota Makassar sehingga seluruh air limbah masyarakat bisa masuk ke IPAL kemudian diproses di IPAL menjadi air bersih dan tentu ini akan lebih ramah lingkungan ketika diairkan lagi ke sungai-sungai, kanal-kanal sampai ke muara. Dan itu masih menjadi proses lanjutan. Namun hingga saat ini informasi yang dihimpun bahwa IPAL Makassar sendiri radius perpipaannya sudah bisa sampai ke area sekitar
kilometer dan juga menjangkau hampir 41.000 rumah warga di 5 kecamatan di Kota Makassar, seperti itu. Baik, setelah dari peresmian IPAL hari ini, Presiden Jokowi sudah ada informasi menuju ke mana lagi begitu atau ada agenda lain Presiden Jokowi hari ini di Kota Makassar? Iya, agenda Presiden Jokowi di Kota Makassar sendiri memang ada beberapa ya. Setelah dari IPAL Losari, tadi Presiden Jokowi langsung menuju ke Makassar Newport. Makassar Newport ini adalah perubahan baru pengembangan dari pelabuhan lama di Kota Makassar yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada hari ini. Nah, setelah dari meresmikan Makassar Newport, Presiden Jokowi lalu bergeser lagi ke area selanjutnya, yakni di tol Makassar sendiri. Akses tol baru, akses menuju MNP. Nah, ruas tol ini diresmikan juga Presiden Jokowi sebagai jalan penghubung bagaimana langsung dari pusat kota Makassar tembus sampai Makassar Newport. Selanjutnya Presiden Jokowi tadi sempat langsung berpindah kota lagi ke Kabupaten Pangkep. Di Kabupaten Pangkep sendiri Presiden Jokowi meresmikan sekitar 27 ruas impres jalan daerah ya, yang itu diresmikan oleh Presiden Jokowi. Impres Jalan Daerah sendiri merupakan program bagaimana intervensi pemerintah pusat terhadap perbaikan jalan-jalan di daerah, baik itu di provinsi maupun kabupaten kota. Dan ini yang diresmikan oleh Presiden Jokowi kali ini berada di Kabupaten Pangkep. Setelah itu Presiden Jokowi pindah lagi ke Kabupaten Maros dan memiliki sejumlah agenda ya, salah satunya itu di Bulog, Batang AC untuk mengecek bagaimana ketersediaan beras, apalagi menjelang bulan Ramadan. Ketersediaan beras ini penting mengingat akhir-akhir ini harga beras cukup tinggi di pasaran, terutama di wilayah Makassar dan juga Sulawesi Selatan. Dan ini yang diperiksa oleh Presiden Jokowi, bagaimana ketersediaan beras di Bulog Batang AC, seperti itu rekan. Baik, terima kasih rekan Fakih atas laporannya terkait kedatangan Presiden Joko Widodo untuk meresmikan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di Losari, Makassar hari ini. Terima kasih, selamat kembali bertugas, selamat siang. Dan juga terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada siang hari ini. Tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.